dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu ini kita boleh melakukan aktivitas kita walaupun hanya di rumah, namun Tuhan selalu baik buat kita. Dan hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Kakak Lydia, Kakak akan memimpin adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siap memuji Tuhan? Siap. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, terlebih khusus adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan mereka konsentrasi yang baik sehingga mereka sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan jam ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik yang ada di rumah tetap berdiri dan kita gerakkan pujian.
rumah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 194. Genap hartaku kuserahkan, ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, adik-adik sudah siap? Pasti siap. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita memuji Tuhan, satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri dan kita gerakkan pujian ini. Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali dengan Kak Okta dalam ibadah pagi GKI Jemaat Malandria. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kakak Okta dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kami siap dengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan menyaksikan video tentang cerita kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik boleh saksikan. Harap adik-adik menyaksikannya dengan penuh sukacita dan konsentrasi yang baik. Selamat menyaksikan adik. Komik Alkitab Anak. Anak kecil menyelamatkan Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 23. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem.
Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi, ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah bawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Tetapi, ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Ayat hafalan: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan pasal 31 ayat 6. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan video dari kebenaran firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23. Firman Tuhan kali ini dengan tema Tuhan melindungi Paulus. Yang menarik ya adik-adik, dari cerita firman Tuhan minggu lepas minggu kita saksikan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menjaga, memelihara dan menyertai setiap orang-orang yang memberitakan Injil. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan buat kita anak-anak yang dikasihinya? Yang pertama, bahwa Tuhan melindungi Paulus dengan cara yang kreatif. Adik-adik lihat sendiri tadi bahwa orang-orang Yahudi berusaha mencoba untuk mencelakakan Paulus, bahkan mencoba untuk membunuh Paulus, karena mereka tidak suka bahwa kalau semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, makanya mereka mencoba untuk membunuh Paulus. Tapi kita harus tahu ya adik-adik bahwa kalau belum waktu Tuhan untuk kematian Paulus, maka itu tidak akan terjadi. Sebesar apapun ya jahat orang terhadap Paulus, tapi kalau Tuhan belum waktunya Paulus untuk mati, bahwa Tuhan akan selalu menyertai Paulus. Tuhan memakai anak muda tadi, yaitu keponakan Paulus, sebagai alat untuk menyelamatkan Paulus dari niat-niat orang jahat itu. Sama seperti kita adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga kita, memelihara kita, asalkan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita selalu hidup baik dan benar, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Seperti di tengah pandemi saat ini, kita percaya dan kita selalu imani bahwa Tuhan akan selalu menghindarkan kita dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, apapun itu dari orang-orang yang berniat jahat, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan.
kita saat di tengah pandemi ini kita boleh hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, melakukan kehendak Tuhan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memelihara kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, dan pesan Tuhan yang kedua buat kita adik-adik, yang pertama tadi bahwa Tuhan melindungi Paulus dengan cara yang kreatif, dan yang kedua bahwa kita harus menjadi orang yang berani melakukan kebenaran. Adik-adik tahu sendiri dan lihat tadi di video bahwa ada anak yang muda, Tuhan pakai ponakan Paulus untuk menjadi alat dipakai untuk menyelamatkan Paulus. Dia berani adik-adik, dia dengar cerita rencana orang jahat dari orang-orang Yahudi, rencana jahat orang Yahudi, dan dia berani untuk menyampaikan kepada kepala pasukan bahwa ada yang berniat jahat untuk mencelakakan Paulus. Nah, Tuhan mau kita juga berani melakukan perbuatan yang baik. Walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi kita harus tetap melakukan, tidak boleh takut untuk melakukan kebenaran. Jangan malu untuk melakukan kebenaran. Jangan malu untuk mengatakan sesuatu kebenaran. Karena Tuhan mau kita, anak-anak yang dikasihinya, Tuhan mau kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya. Tuhan mau kita menjadi berkat untuk semua orang-orang di sekitar kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada kali ini. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita boleh lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kami, menjaga dan memelihara kami. Dan kami percaya juga Tuhan akan selalu memberikan kami keberanian dalam melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Tuhan akan selalu memberikan kami keberanian dalam memperkatakan sesuatu kebenaran, sama seperti Tuhan memberkati Paulus dan anak muda. Tuhan memberikan keberanian tadi. Inilah doa kami, Tuhan, berkati kami semua dalam setiap pendidikan kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami juga, Tuhan menolong. Tuhan memberkati untuk rencana Natal Par online GKI Tamalandria yang akan dilaksanakan 13 Desember. Tuhan menolong segala persiapan dan setiap apa yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Inilah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami berdoa kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga minggu depan kami kembali boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dah.